Tapi karena kita kurangnya persatuan umat Islam, maka terjadi degradasi itu. Kita perlu melakukan konsolidasi. Apa penyebabnya degradasi tadi? Ya. Jadi ini yang kurang bisa Produktif tidak hanya untuk pedagang KM, tapi juga untuk beasiswa untuk anak kita. Ada teman yang senior saya menyarankan minimal per masjid itu bisa membiayai anak-anak yang pinter kan. 10 orang. Katakanlah tidak 800.000 masjid ya. 100.000 masjid saja. Kali 10 orang atau kali 5 orang itu sudah saya pikir dahsyat. Sehingga kita akan bisa mencapai generasi emas tahun 2045 yang akan datang. Untuk menggantikan generasi 45, tahun 45, generasi tahun 66, generasi tahun 98 dan berikutnya. Ini dalam konteks juga untuk peradaban Islam dan peradaban umat manusia. Baik Pak Nasir ya, ini ada pertanyaan seperti ini Pak. Jadi sepertinya kita ini ada fenomena gap antara generasi tua dan generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman ini Pak, membangun peradaban baru juga. Jadi antara kalau dibahasakan dalam bahasa guyonan gitu ya, antara generasi kolonial dan milenial. Nah, ini bagaimana menurut Pak Nasir untuk mengkompromikan dua semacam dikotomi ini, terutama kita melihat ke depan membangun peradaban Islam ini ke depan. Jadi ada nilai-nilai yang fundamental, ada nilai-nilai yang instrumental. Sebenarnya perkembangan IT itu termasuk wilayah nilai-nilai yang instrumental, bukan fundamental. Saya pernah dialog dengan Pak JK, nggak perlu ada buku-buku itu nggak perlu sekarang. Perpustakaan itu nggak perlu karena semua IT. Tapi saya masih punya keyakinan bahwa buku teks adalah buku yang bersifat dokumentatif. Negeri yang paling maju Amerika Serikat saja masih tetap itu berapa juta itu buku yang dikoleksi oleh Library of Congress itu. Bahkan buku-buku dari Indonesia juga diminta. Saya pikir masih perlu. Tapi memang ada semacam pengaruh perkembangan IT itu juga berpengaruh pada generasi muda kita, termasuk generasi tua. Yang generasi milenial kita agak gagap teknologi, generasi muda sudah meluncur. Oleh sebab tadi harus kita ingatkan ada nilai-nilai yang fundamental, ada nilai-nilai yang bersifat instrumental. Itu hanya instrumen saja. Walaupun sekarang bisa WF kerja di rumah itu. Ya, work from home. Bekerja di rumah. Jadi bekerja yang di rumah itu gajinya lebih besar daripada bekerja yang di kantor yang harus memerlukan transportasi. Iya. Jadi ke depan saya pikir harus ada semacam tadi yang saya sebutkan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita didiklah putra-putrimu, ya kan? Karena putra-putrimu itu akan berada di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Oleh sebab itu setiap muslim itu harus dididik oleh visioner kan. Kita kan tujuan akhir kita kampung akhirat, tidak hanya di dunia itu. Walaupun dunia filsafat mengajarkan kita ada tujuan antara, ada tujuan insidental, ada ultimate goal kan. Kita perlu sekolah SD dulu, lalu kita perlu sekolah SMA, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Jadi tujuan-tujuan itu harus kita capai untuk bisa mencapai tujuan yang lebih luas lagi dalam mempersiapkan peradaban Islam yang akan datang. Ya, Ustadz, ya, sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu pilkada pilpres tahun 2024 ya. Biasanya masjid, pesantren itu jadi perebutan para politisi. Ya. Di satu sisi ya. Di sisi yang lain orang seringkali mengangkat isu jangan menggunakan
politik identitas. Ya. Tapi kalau sudah menjelang pemilu, masjid ramai, mereka datang pakai kostum-kostum seperti ini ya. Kemudian pesantren juga dikunjungi. Para politisi itu fasih sekali berbicara agama ya. Padahal sebelum-sebelumnya kita mengenal betul, tidak dekat dengan masjid. Ya, ini bagaimana kita merumuskan untuk bekal para umat kita ini, para milenial terutama ya. Ini gimana? Mau milih orang yang ahli masjid atau orang yang hanya dadaan-dadaan masjid menjelang pemilu? Ini kan perlu diarahkan karena sebentar lagi kita akan milih pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin nasional. Gitu. Menurut antum dalam rangka kita membangun satu peradaban yang berbasis akhlakul karimah ya. Ini seperti apa? Jadi pertama saya ingin meluruskan ya. Baru di Indonesia akhir-akhir ini ada isu tentang kaitannya dengan politik identitas. Saya agak kurang sepakat. Karena apa? Yang punya identitas itu tidak hanya agama. Ini kan arahnya agama dan ke agama. Islam itu. Seringkali ke itu, Iya agama. Kan? Identitas itu juga suku. Iya kan? Iya. Kelompok. Iya. Etnik. Bangsa. Bisa. Iya. Dan itu tidak disampaikan di Eropa sana. Di Eropa ada partai Katolik, di Jerman kan. Iya, betul. Jadi kita agak kaget dengan partai Kristen juga ada. Tapi orang kan tahu, misalkan dia menyumbang karpet ketika dia kalah sebagai pimpinan daerah, dia ambil karpet itu. Jadi intinya adalah akhlakul karimah itu. Kita akan memilih orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang kompeten. Pertama akhlakul karimah itu kan yang punya karakter itu kan. Lalu baru yang kompeten, kemampuan dia. Di bidang ilmu dan beribadah, saya kira penting ini yang beribadah. Ya akhlak saja misalnya banyak orang yang kita kalah dengan politisi actingnya untuk sopan santun apa. Tapi yang kita nilai itu kan ibadahnya, ahli masjid apa enggak. Jadi karakter kita, parameter kita adalah imtak tadi itu, iman dan takwa. Iman dan takwa ya. Realisasinya adalah peribadatan. Dalam konteks ibadah madhu dan muamalah, ya kan? Itu harus matching, tidak terpisah. Kita tidak berbicara lagi dia itu religius nasionalis religius atau tidak. Yang penting kenyataannya gimana, akhlakul karimah sama ibadah tadi itu. Masjid mempersiapkan nggak kader-kader yang seperti itu? Saya pikir tidak semua masjid mempersiapkan, tapi ada juga beberapa masjid yang mempersiapkan untuk itu. Tapi dalam konteks kampanye di Masjid Indonesia kita tidak memberikan kesempatan dan agak melarang kampanye politik di masjid. Ya kan? Batasannya karena jamaah masjid itu punya partai masing-masing. Ketika seorang khotib atau mubalik dia kampanye partai A, partai B, agak merepotkan kita. Politik praktis maksudnya. Politik praktis maksudnya. Tapi politik high politik tidak masalah kan, dalam konteks akhlakul karimah, dalam konteks kompetensi, ciri-ciri pemimpin itu apa, ya kan? Itu saya pikir nggak masalah. Tapi kalau sudah menyebut si A, si B, itu agak repot. Yang aneh ini, kalau ini fenomena 5 tahunan ya. Yang aneh orang nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah ke pesantren. Tiba-tiba muncul. Ya yang kita dukung tuh kan orang yang dia tuh mau mencalonkan tuh dia yang biasa ke masjid. Itulah orang yang betul-betul tidak terpengaruh oleh siapapun, oleh apapun ya. Karena memang itu menjadi bagian dalam kehidupannya gitu. Cuma repotnya oleh Pak Kiai diterima juga itu. Susah juga ya. Kiainya ikut bermain. Ikut bermain juga. Jadi kita mohon maaf kepada para pimpinan umat agar lebih arif dan bijaksana dalam konteks setiap pemilu. Ya kan? Termasuk aktivis-aktivis para ulama itu makomnya kan sebaiknya di pesantren, di masjid. Tapi ketika dia agak terlibat itu sehingga terjadi semacam degradasi lah. Dan sekarang masyarakat sudah mulai cerdas untuk memilih pemimpin. Walaupun ya mohon maaf mayoritas masih bersifat transaksional itu ya. Politik transaksional.
Ya itu tidak kita kehendaki sebenarnya. Menurut Pak Nasir, siapa tokoh kita yang sekarang tuh berpengaruh untuk membangun peradaban Islam dari Indonesia ini? Jadi ada Siapa? beberapa tokoh yang saya melihat elektabilitasnya agak mendingan kan. Ada Anies Baswedan, ada Sandiaga Uno, ada Menteri BUMN itu kan, anak-anak muda yang memberikan pencerahan lah. Tapi juga ada tokoh-tokoh yang elektabilitasnya tinggi tapi partainya sendiri tidak menghendaki dia muncul kan. Ada yang punya partai, ketua partai, pimpinan partai yang mohon maaf elektabilitasnya rendah kan. Itu menjadi perhatian kita juga. Jadi masyarakat nampaknya sudah mulai arif bijaksana dan mulai cerdas untuk itu kan. Ya, Ya masyarakat kita berikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia. masyarakat untuk sudah bisa cerdas memilih, ya. karena tidak hanya memilih elektabilitas, ya. juga intelektualitas. Ya, termasuk Dan misalkan akhlakul karimah tadi itu. bagaimana? Ya, Ya, parameternya orang yang akhlakul tidak karimah. menonjolkan tapi tawadhu. Ya, ya. Kan kita butuh pemimpin ke depan itu seperti Ya. itu. Saya kira ini sudah sampai pada penghujung acara ya. Yang ingin saya tanyakan sebagai closing statement pada Pak Nasir ya, apa agenda kita ke depan ini melalui masjid yang Bapak ada di dalamnya itu ke depan Jadi ini? masjid, pesantren dan perguruan tinggi harus Apalagi Bapak melakukan tadi bilang, Pak Nasir bilang tadi ada acara apa Dewan Masjid se-ASEAN ya, Ya. yang akan datang nih Juni. masjid ya. Masjid. Ya, itu apa agendanya untuk ini membangun khairul Jadi ummah menuju khairul ummah? Ya, saya pikir saya sekali lagi mengharapkan kepada semua pihak, para elit muslim yang berada di aktivis masjid, aktivis pesantren dan perguruan tinggi melakukan konsolidasi dan melakukan evaluasi, apalagi kita baru saja melaksanakan Qiyamul Ramadan sebulan penuh. Dan produk pada dalam Qiyamul Ramadan adalah insan yang takwa dalam arti yang sesungguhnya. Masya Allah. Itu kualitas khairul umat itu dibuktikan dalam sesudah kita Qiyamul Ramadan. Jadi Terima konsolidasi lewat pesantren, lewat perguruan tinggi dan masjid. Yang tadi saya sebutkan komponen-komponen yang ada di pesantren kan ada kiainya kan. Ada manajemennya, ada badan wakafnya, ada santri. Saya pikir mengapa selama puluhan tahun ini belum bisa memproduk itu tokoh-tokoh peradaban yang akan membangun umat dan bangsa kita. Itu perlu kita adakan evaluasi. Perlu ada mungkin sistem dan metode pelatihan, sistem dan metode pendidikan perlu kita evaluasi. Kaderisasi gitu ya. Ya, terima kasih Pak Muhammad Nasir Az-Zubaidi yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Kita sampai pada penghujung acara. Para pemirsa, sahabat muslim sekalian, itulah tadi yang disampaikan oleh narasumber kita. Kita jumpa lagi dengan ngobrol pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.